Hai. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Trigonometri. Sebelum memulai presentasi kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Petrus Pitadata dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Firdaus Sudaidi dari kelompok 4. Halo, perkenalkan nama saya Gracia Putri Ambu dari kelompok 4. Halo, perkenalkan nama saya Indira Anggita Takadewa, saya dari kelompok 4. Halo, perkenalkan nama saya Cecilia Nampu, saya berasal dari kelompok 4. Halo, perkenalkan nama lengkap saya Yuliana Nurendra Makin, saya dari kelompok 4. Thank you. Halo, perkenalkan nama saya Rambuana Lumanani, saya dari kelompok 4. Halo, perkenalkan nama saya Agustina Nugi, saya dari kelompok 4. Halo, perkenalkan nama saya Yosefa Liseu dari kelompok 4. Halo, perkenalkan nama saya Veronica Putri Yunitapao dari kelompok 4. Halo, perkenalkan saya Franciscus Ramadhan dari kelompok 4. Di sini saya sebagai pemapar materi trigonometri. Materinya adalah sebagai berikut. Ya, baiklah teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas materi mengenai persamaan trigonometri dengan bentuk A cos X ditambah B sin X sama dengan C. Ada dua hal yang kita akan bahas, yaitu yang pertama mengubah bentuk A cos X ditambah B sin X sama dengan K cos X min alfa. Terus yang kedua kita akan menyelesaikan persamaan trigonometri A cos X ditambah B sin X sama dengan C. Oke, yang pertama itu kita bahas yaitu mengubah bentuk A cos X ditambah B sin X sama dengan K cos X min alfa. Ya, sebelum kita mengubah bentuknya ke dalam bentuk K cos X, ini kita perlu memperhatikan dulu, ini ada cos X min alfa, ini adalah persamaan dua sudut ya. Jadi ini yang cos X min alfa kita uraikan dahulu ya, untuk mencari nilai K-nya. Uraikan dulu yang bentuk cos X-nya ini. Kita buat jadi begini ya, kita uraikan. Jadi K cos X kali cos X ditambah K sin X kali sin X. Maaf ya, ini maksudnya sin alfa ya, supaya mudah kita pahami. Ini kita ganti jadi di sini K cos X kali cos alfa ditambah K sin X, sorry guys, K sin X ditambah sin alfa. Lalu setelah kita membuat seperti ini, sekarang kita misalkan ya, A cos X nya itu sama dengan K cos X dikali cos alfa. Oke, kita tulis, misalkan kita misal A cos X nya itu sama dengan K cos X dikali cos alfa ya. A cos X sama dengan K cos X kali cos alfa. Lalu yang K sin X sin alfa kita misalkan itu sama dengan B sin X. Oke, kita tulis di sini B sin X sama dengan K sin X kali sin alfa. Nah, ini kita anggap persamaan 1 ya. Yang ini persamaan 2. Lalu ini kita lihat di sini kan ada cos X. Ini ada cos X ya, ini kita bisa habiskan. Ini habis ya, cos X habis. Jadi kita tulis di sini A sama dengan K cos
alfa. Dan di sini yang B sin X sama dengan K sin X sin alfa. Di sini juga ada yang sama, ini bisa habis juga. Jadi B sama dengan K sin alfa. Lalu yang berikutnya dari apa nih, persamaan yang bentuk A sama dengan K cos alfa ini kita kuadratkan dua-duanya ya. Ini A cos A sama dengan K cos alfa dan B sama dengan K sin alfa, ini kita kuadratkan ya. Ini dua-duanya kita kuadratkan. Sehingga kita peroleh, kita tulis di sini A kuadrat sama dengan K kuadrat cos kuadrat alfa. Ini kita tulis juga B kuadrat sama dengan K kuadrat sin kuadrat alfa. Setelah itu ini kedua persamaan ini kita jumlah. Ini kita jumlahkan, maaf ya, ini menjadi setelah kita jumlahkan ini menjadi A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan K kuadrat cos kuadrat alfa ditambah K kuadrat sin kuadrat alfa. Ya, di sini kita lihat ini kan ada K kuadrat ya, K kuadrat. Ini kita bisa keluarkan K kuadratnya menjadi, kita tulis ulang di sini A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan K kuadrat kali cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa. Nah, di sini kita lihat ini yang cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa, ini adalah identitas Pitagoras ya. Ini persamaan identitas Pitagoras di mana cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa itu sama dengan, nilainya itu sama dengan, ini sama dengan 1 ya. Ini sama dengan 1, sehingga kita tulis, guys, kita tulis ulang A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan K kuadrat dikali 1. Sehingga di sini kita peroleh ini K-nya itu bisa kita cari tuh, nilai K-nya kita cari itu sama dengan K sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, di sini kita bisa memperoleh nilai K-nya itu sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, dimana ini A sama B ini adalah koefisien dari bentuk persamaan A cos X ditambah B sin X. Oke, di sini sudah kita memperoleh untuk menentukan atau mencari nilai K-nya, kita cari seperti ini ya. Jadi sekarang kita mencari nilai alfanya. Oke, nilai alfanya di sini ini masih bisa ya, kita tulis di sini nilai alfanya itu, alfanya kita cari nilai alfa itu sama dengan nilai alfa itu sama dengan B per A ya, B per A. Ini B per A tadi itu, ini kita lihat ulang B per A. Ini A nya tadi itu kan K cos maksudnya B tadi kan itu K sin alfa ya. Persamaan kan B tadi itu sama dengan K sin alfa, dan A nya itu sama dengan K cos alfa. A itu K cos alfa. Nah, di sini kan ada K, kita habis. Ini K nya habis. Jadi sisa sin alfa per cos alfa. Nah, di sini kita lihat lagi sin alfa per cos alfa itu sama dengan tangen alfa ya, ini tan alfa. Nah,
Sini sudah kita bisa menentukan alfanya itu sebenarnya itu nilai alfa itu sin per cos dari persamaan ini. Ini alfanya itu kita dari ini koefisiennya itu koefisien dari sin dan cos. Oke. Sekarang kita masuk ke pembahasan soal. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Setelah mendengarkan penjelasan dari teman saya mengenai materi tentang persamaan trigonometri bentuk A cos X tambah B sin X sama dengan C, maka di sini saya akan menjelaskan satu contoh soal terkait materi tersebut. Dengan soalnya yaitu, carilah himpunan penyelesaian dari persamaan akar 3 cos X tambah sin X kurang akar 2 sama dengan 0 dengan interval X lebih besar sama dengan 0 derajat, lebih kecil sama dengan 360 derajat. Maka kita langsung tulis akar 3 cos X tambah sin X kurang akar 2 sama dengan 0. Bentuk yang pertama kan A cos X tambah B sin X sama dengan C. Di sini masih ada akar 2 yang terselip di antara cos dan sin. Maka kita akan memindahkan negatif akar 2 ke sebelah. Menjadi akar 3 cos X tambah sin X sama dengan akar 2. Setelah menjadi suatu persamaan yang berbentuk begini, agar lebih mudah untuk menentukan himpunan penyelesaiannya, kita akan mengubah bentuk A cos X tambah sin X, yakni akar 3 cos X tambah sin X menjadi bentuk K cos X kurang alfa. Jadi dengan rumus yang telah dijelaskan oleh teman saya, yakni akar 3 cos X tambah sin X sama dengan akar 2. Yang pertama kita tentukan dulu A-nya yang mana, B-nya yang mana. Maka di sini kita tulis A sama dengan A-nya yaitu akar 3. Sedangkan B-nya yaitu 1. Karena di sini sin X, maka kita tulisnya 1. Karena dia bernilai 1, jadi di depan sin tidak ditulis. Setelah itu, kita masukkan ke dalam rumus K sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. K sama dengan akar A tadi kan akar 3, jadi kita masukkan ke dalam saja, yaitu akar 3 kuadrat tambah 1 kuadrat. K sama dengan nilai dari akar 3 kuadrat yaitu 3. Jadi kita tulis 3 tambah 1. K sama dengan 3 tambah 1 yaitu 4. Jadi hasilnya akar 3. Nilai dari akar 4 yaitu K sama dengan 2. Jadi kita sudah menemukan nilai K-nya adalah 2. Sekarang kita perlu mencari nilai alfanya dengan rumus tan alfa sama dengan B per A. Mari kita masukkan ke dalam rumus tan alfa sama dengan B per A. B per A yang telah kita temukan ini, akhirnya kita masukkan ke dalam rumusnya saja. B-nya adalah 1, A-nya adalah akar 3, jadi 1 per akar 3. Nah, untuk menentukan nilai dari tan alfa adalah, kita lihat dulu, nilai cosnya adalah positif, nilai sinnya juga positif. Berarti kita cari tan yang bernilai positif, cosnya positif, sinnya positif, itu berada di kuadran 1.
menjadi tan yang bernilai 1 per akar 3 di kuadran 1, yaitu 30 derajat. Nah, setelah itu karena nilai K dan alfanya kita sudah dapat, maka kita langsung ubah saja akar 3 cos X tambah sin X sama dengan akar 2 ke dalam bentuk K cos X kurang alfa, yaitu akar 3 cos X tambah sin X sama dengan akar 2. Menjadi nilai K-nya adalah 2. Jadi K-nya kita ganti 2 cos X kurang alfanya adalah 30 derajat. Jadi X kurang 30 derajat sama dengan akar 2. Nah, setelah kita menemukan dalam bentuk seperti ini, kita selesaikan dulu agar angka 2 di depannya menjadi hilang. Maka kita buat 2 cos X kurang 30 derajat sama dengan akar 2. Kita bagi dengan 2, yaitu dari sini. 2 bagi 2 jadinya 1. 1 tidak usah ditulis. Jadi cos X kurang 30 derajat sama dengan 2 bagi akar 2, itu hasilnya 1 per 2 akar 2. Nah, di sini kita lihat lagi cos yang memiliki nilai 1 per akar 2 itu kita lihat di kuadran 1, yaitu cos 45 derajat. Jadi kita tulis saja cos X kurang 30 derajat sama dengan 45 derajat. Setelah kita menemukan penyelesaiannya, yaitu cos X kurang 30 derajat sama dengan 45 derajat, maka di sini kita sudah bisa mencari nilai X yang memenuhi persamaan tersebut, sehingga kita dapat menyelesaikan himpunannya. Bentukan himpunannya dengan tertulis yang pertama, X yang pertama yaitu X kurang 30 derajat sama dengan 45 derajat tambah K kali 360 derajat. Di sini, karena di sini kan negatif 30 derajat, kita mencari nilai X, berarti negatif 30 derajat kita pindahkan ke sebelah menjadi X sama dengan 45 derajat tambah 30 derajat tambah K kali 360 derajat. X sama dengan 90 derajat tambah K kali 360 derajat. Kita misalkan dulu K ini dengan 0 agar kita bisa menemukan nilai X yang memenuhi himpunan tersebut. Kita pertama ganti K dengan 0. K sama dengan 0. Jadi X sama dengan 90 derajat tambah 0 kali 360 derajat. 0 kali 360 derajat yaitu 0. Maka di sini kita langsung tulis saja X-nya sama dengan 90 derajat. Intervalnya tadi kan X lebih besar X lebih kecil sama dengan 360 derajat. Jadi di sini X sama dengan 90 derajat memenuhi interval tersebut. X yang kedua kita pakai X kurang 30 derajat sama dengan 45 derajat. Salah, ini diganti jadi negatif ya. Jadi negatif 45 derajat tambah K kali 360 derajat. Nah, seperti yang tadi di atas, karena kita mencari nilai X, maka negatif 30 kita harus pindahkan ke sebelah. Jadi X sama dengan negatif 45 derajat
tambah 35 derajat tambah K kali 360 derajat. X sama dengan negatif 15 derajat tambah K kali 360 derajat. Kita ganti lagi, misalkan K menjadi 0, yaitu K sama dengan 0. Maka X sama dengan negatif 15 tambah 0 kali 360 derajat. X sama dengan 0 kali 360 derajat yaitu 0, maka kita tulis saja negatif 15 derajat. Intervalnya itu X lebih besar sama dengan 0, maka negatif 15 tidak termaksud ke dalam interval tersebut, maka ini tidak memenuhi. Nah, jadi kita cari lagi nilainya dengan menggunakan K diganti dengan 1. K sama dengan 1, yaitu X sama dengan negatif 15 tambah 1 kali 360 derajat sama dengan X 1 kali 360 derajat ditambah negatif 15. Jadi kita tulis saja begini, tambah 360 derajat. Hasilnya yaitu 345 derajat. Nah, intervalnya tadi kan X lebih kecil dari 360 derajat, sedangkan X ini lebih kecil juga dari 360, jadi ini memenuhi. Maka kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah 9X yang pertama 90 derajat dan X yang kedua adalah 345 derajat. Sekian dan terima kasih.